Kita mulai informasi pertama, pemirsa, dari Lampung, di mana ada seorang pekerja ini menembak dan menganiaya rekan kerjanya. Akibatnya korban tewas dengan luka tembak di dada dan luka tikaman di punggung serta pinggang. Tiada guna tangis penyesalan pelaku yang menyaksikan rekannya telah terbujur kaku di rumah sakit. Pekerja di perkebunan sawit ini lalu digelandang ke kantor polisi karena baru saja membunuh rekan kerjanya. Pembunuhan dipicu kecemburuan lantaran tersangka menuduh korban telah merayu istrinya. Tersangka yang gelap mata menembaknya dengan senjata api, lalu menganiaya rekannya itu dengan senjata tajam. Aksinya tersebut dilakukan secara spontan di garasi tempat keduanya tinggal di asrama perusahaan Kecamatan Bumi Agung, Waikanan. Motifnya sendiri, pelaku ini melakukan kejahatannya karena beliau dendam, ya, karena istrinya diganggu oleh si korban. Polisi menyita 1 pucuk senjata api lengkap dengan 3 pelurunya dan sebilah golok yang digunakan untuk menganiaya korban. Kini pria berusia 48 tahun itu terancam pasal pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mengerikan sekali, Ustadz ya. Karena rasa cemburu kemudian kita menjadi gelap mata yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Sebenarnya kalau rasa cemburu ini, Ustadz, sangat manusiawi ya. Bahkan dikisahkan istri dari Rasulullah juga sempat mengungkapkan rasa ini kepada baginda. Lalu bagaimana Islam sebenarnya mengatur rasa cemburu ini khususnya bagi pasangan suami istri? Ya, Mas Jemi, cemburu itu fitrah manusia. Seseorang dengan yang lainnya ada sifat cemburu, khususnya antara suami dengan istri atau juga antara anggota keluarga. Kenapa ada rasa cemburu? Karena itu merupakan tanda cinta, tanda perhatian. Dalam bahasa hadis namanya dayus. Rasa cemburu kepada seseorang, khususnya suami atau istrinya. Betul, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda, pernah cemburu. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, ibu kaum muslimin telah cemburu kepada, yaitu cemburu kepada seorang yang bernama Zainab binti Jahash. Saat itu Nabi SAW datang sahabat membawa makanan, namun kemudian makanan itu diletakkan di piringnya Zainab. Maka kemudian diletakkanlah dan Aisyah melihat bahwa Nabi belum mengganti piringnya. Amat sedikit marah Aisyah. Kemudian dalam riwayat Aisyah melempar piring itu hingga kemudian pecah. Namun dengan senyum Nabi memungut pecahan dari piring itu dan kemudian menggantikan dengan piring dari Aisyah radhiyallahu anha. Atas dasar ini sesungguhnya cemburu itu ada 2. Ada cemburu untuk kebaikan, tapi ada cemburu yang disebut dengan berlebih-lebihan. Suami patut cemburu jika istrinya bersama dengan orang lain tanpa ada tujuan, tanpa ada kebutuhan. Itu menunjukkan cemburu yang dibenarkan. Namun ada cemburu yang berlebih-lebihan, tidak melihat keadaan, bahkan menuduh dengan secara suka-suka ya, tanpa melihat fakta yang ada, belum lagi bertanya, belum lagi kemudian mengkoreksi, mengklarifikasi, maka itu disebut sebagai cemburu yang berlebih-lebihan. Cemburu antara suami dan istri adalah fitrah manusia, kita jaga, kita rawat, tetapi jangan berlebih-lebihan sampai kemudian kita tega melakukan tindakan aniaya kepada suami atau kepada istri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, disebut fitrah tapi jangan berlebihan begitu Ustaz ya. Saya mendengar bahwa Nabi Muhammad juga pernah mengecam bagi suami yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya. Bahkan baginda menyebutnya dengan istilah dayuts kalau tidak salah Ustaz. Mungkin bisa diingatkan kembali soal dayuts ini Ustaz? Ya, dayus ini adalah artinya suami yang tidak peduli dengan istri, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istri. Istrinya tidak melakukan kewajibannya, istrinya melalaikan kewajibannya, istrinya tidak peduli dengan suaminya, itu namanya suami wajib untuk dayus. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa siapa yang tidak punya rasa cemburu, maka tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengingatkan pula bahwa Allah pun sangat pencemburu. Nabinya pun cemburu kepada umatnya. Allah cemburu kepada hambanya, Nabi cemburu kepada umatnya, yaitu agar umatnya selalu beribadah,
selalu berusaha mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Suami cemburu dalam arti yang positif, yaitu ia tidak ingin istrinya mengabaikan kewajiban atau istrinya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Iya, soal Ustadz singgung soal kewajiban istri tadi. Kalau dalam kehidupan perkotaan kan kadang ini yang bekerja bukan cuma suami Ustadz ya, istri juga turut bekerja di luar rumah. Nah, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan agar hal itu tidak menimbulkan cemburu dari sang suami? Ya, kewajiban ada dua. Ada kewajiban utama, kewajiban primer, ada kewajiban tambahan. Ketika seorang istri bekerja, maka kewajiban tambahannya adalah di dalam pekerjaannya, di ruang ia bekerja. Namun kewajiban utama adalah kepada suaminya. Dan kewajiban utama ini sesungguhnya bisa dibahas secara komunikasi yang baik. Ketika ia bekerja, tentu suami tidak boleh dia menuntut lebih karena istrinya bekerja. Ketika istri bekerja, suami harus memahami bagaimana kondisi penatnya setelah bekerja. Maka ia malah seharusnya suami membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan rumahnya bersama-sama. Nabi menyelesaikan pekerjaan istrinya dengan tangannya sendiri, menyelesaikan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Subhanallah, ketika dua pasangan suami istri menyelesaikan pekerjaan rumahnya bersama-sama, Allah anugerahkan rahmat kepada keduanya, bahkan keduanya didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.